Allah sedang kasih tahu. Jawab, apa itu? Yang kasih tahu Tuhan kita Allah, ya Allah sendiri. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Fa'budni, maka sembahlah. Baik, kita bantu roh. Ada roh, ada ilah. Tuhan Allah sebagai roh itu, ya, ini maha pencipta, pengatur, pencipta, pengatur, itu namanya roh. Maka seringkali ada ketika ada kalimat roh, kata pasti disandingkan dengan sebuah benda. Rabbus samawati wal ardh. Tuhannya langit dan bumi. Menggunakan kata roh. Kalau ilah ini artinya sesembahan atau yang patut disembah. Ketika kita mendengar kata ilah atau kata Allah, maka konsekuensinya kita harus apa? Harus sebagai hamba menyembah. Maka ketika disebut alhamdulillahirabbil alamin, ada kalimat itu, maka kita harus menyembah dengan ungkapan syukur kita harus menyembah kepada Allah. Rabbul alamin, yang maha mengatur alam ini dan Rabbul alamin. Rabbul alamin. Ini bentuk kalimatnya jamak. Jawabnya orang jamak, kemudian jamak dijamak lagi. Rabbul alamin. Tuhan seluruh alam. Pertanyaannya, apa sih alam? Itu Ustaz, ini baru pun. Apa itu alam? Alam itu terjemah gampangnya kullu ma siwallah. Apa? Kullu ma siwallah. Apapun selain Allah namanya alam. Apapun. Pokoknya selain Allah namanya alam. Entah malaikat, entah langit, entah bumi, manusia, binatang, kemudian lagi bakteri dan sebagainya. Pokoknya selain Allah sebenarnya alam. Alam itu banyak. Ada binatang, ada sebetulnya alam binatang. Betul? Allah ciptakan malaikat, ada alam malaikat. Allah ciptakan jin, ada alam jin. Allah ciptakan manusia, ada alam manusia. Allah ciptakan bakteri, ada alam bakteri. Allah ciptakan jagat raya, alam semesta. Berarti ada alam. Seluruh alam ini Allah yang menciptakan. Pak, kita kalau lihat di planetarium, ya, planetarium tuh, kalian kan? Itu bagaimana alam jagat raya. Kita termasuk di dalam tata surya. Oke? Tata surya itu planet yang mengelilingi matahari, ya, tata surya. Dari planet itu kita sama matahari di mana? Jauh banget. Kemudian matahari. Di antara tata surya, kumpulan-kumpulan itu ada disebut dengan galaksi. Kita masuk dalam galaksi Bima Sakti. Ternyata masih ada galaksi lain yang Allah ciptakan. Ada namanya, nanti ada supernova dan sebagainya. Itu kalau kita lihat Pak, itu nggak kelihatan kita Pak. Nggak kelihatan di Bima Sakti aja. Tata surya bagian dari Bima Sakti. Matahari itu adalah bintang yang paling dekat dengan bumi. Jadi matahari adalah bintang. Nah, bintang yang paling dekat dengan bumi adalah matahari. Bicara matahari, bicara bintang. Bintang itu ada yang warnanya biru, ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya merah. Kompor Pak, kalau yang panas banget api warnanya apa? Biru. Kalau yang api warnanya oranye, nggak panas banget ya. Matahari itu bintang yang warnanya oranye.
Berarti ada matahari lain, ada bintang lain yang warna biru yang jauh lebih panas. Ya kita kalau membahas ini Pak ampun. Ini matahari, ya kan? Matahari ini. Kita langsungnya gitu kan? Neptunus, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ini semua mutar mengelilingi matahari karena adanya matahari, ada gravitasi matahari. Kan gitu deh. Kita belajar ilmu IPA dulu ya. Ini pada kelas 6 nih Pak. Seluruh planet ini bisa berputar karena matahari memiliki gravitasi. Akhirnya planet ini bisa beredar pada orbitnya masing-masing. Jadi Bumi, Venus, Pluto, Saturnus yang lainnya tidak bertabrakan karena adanya matahari. Pertanyaannya, kalau matahari hancur, apa yang terjadi? Bumi tabrakan dengan Mars, dengan Jupiter. Mungkin gak saja kiamat? Itu baru tata surya doang, baru satu matahari yang Allah hancurkan. Udah kiamat. Gimana dengan galaksi yang makanya kalau kita mau jauh ketinggian di sini Pak, bicara alam dalam tubuh kita, kan? Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Orang yang tahu dirinya akan tahu Tuhannya. Maka orang yang nggak tahu Tuhan berarti nggak tahu diri. Bukan berarti Tuhan dalam dirinya enggak. Kuasa Allah dalam dirinya. Contoh gini, Allah memiliki sifat yang namanya yuhyi wa yumiit, menghidupkan dan mematikan. Ya, kayak dengan biologi nih. Dalam sehari-hari, ketika kita lelah, kita aktivitas, berapa sel yang mati? Benar nggak? Ada sel yang mati nggak? Pertanyaannya, siapa yang matiin sel? Nah, siapa yang matiin sel? Terus kita makan, sel itu hidup. Kan gitu kan? Sel itu dalam tubuh kita dalam sehari-hari sekian ribu mati, sekian ribu hidup. Berarti dalam tubuh kita ada yang menghidupkan dan mematikan. Ada yang yuhyi wa yumiit. Pertanyaannya, siapakah yang mematikan sel dan yang menghidupkan sel? Itu dalam tubuh kita, Pak. Makanya orang yang oh Allah lah yang menghidupkan sel-sel dalam tubuh saya. Allah lah yang mematikan sel-sel dalam tubuh saya. Makanya orang yang paham dengan dirinya, dia paham dengan Allah. Berarti kalau untuk menguji Allah yang jiwa yurid, satu ada. Itu pun alam Pak. Dalam tubuh kita nya alam. Ada alam jantung. Ayo dalam sakit berapa ada jantung berdetak? Itu. Udahlah jangan jantung yang nggak kelihatan. Nih, Bapak Bang, di mobil nih. Ya kan? Pintunya buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Dalam sehari rusak atau gitu? Rusak. Pertanyaan, Bapak dalam sehari ini berapa kali? Itu mata buka tutup, buka tutup. Rusak atau mata? Itu pun kita nggak menyadari. Maka Allah wa in ta'udu ni'matahu la tuhsuha. Oh, saya mau pengen mudik mengurangi nikmat Allah. Saya mau nggak mau pernah saya mau lah terus kotor. Perang PA. Bener nggak? Kotor aja. Apa lu begitu kan? Nah itu nggak kita sadari. Makanya apa sih bersyukur? Nah, baru kita bahas tuh. Bersyukur itu adalah, ini boleh dicatat boleh nggak? Ini jadi kuat aja. Bersyukur adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah dengan penuh kegembiraan dan mengaplikasikannya pada sesuatu yang Allah sukai atas nikmat tersebut. Syukur. Contoh, mata. Kita bersyukur dengan lima mata, gitu kan? Karena ini mata itu Pak, jadi jendela, bisa jadi sumber pahala, bisa jadi sumber dosa. Mata nih. Nah, kita bersyukur kepada nikmat mata, selain kita senang kepada Allah atas
pasti nikmat yang Allah berikan karena kita bisa melihat. Sementara ada orang nggak bisa melihat, matanya ada tapi nggak bisa melihat, matanya ada tapi nggak sempurna, mata saya alhamdulillah sempurna, kan gitu kan? Ada saudara saya teman saya matanya nggak sempurna, gitu kan? Ini adalah nikmat dari Allah. Kita bergembira dengan Allah yang memberikan. Bagaimana cara mensyukuri nikmat itu? Kita salurkan pada hal-hal yang Allah sukai dengan mata itu. Apa kira-kira? Kalau kita lihat Quran, Allah senang nggak? Gunakanlah mata itu baca. Tapi kalau kita lihat sesuatu yang buruk, Allah suka nggak? Nah, penggunaan nikmat ini yang Allah nggak suka, berarti kita belum bersyukur kepada Allah secara hati. Makanya orang bilang kita alhamdulillah, tapi kelakuannya masih begitu-begitu aja. Mana mungkin Allah menjanjikan dalam Al-Quran itu la in syakartum la azidannakum. Kalaulah kamu bersyukur, Allah akan tambahkan. Nah, bersyukur yang kurang, makanya jangan aneh Indonesia ini dikit-dikit bencana, dikit bencana. Jangan biasa lah. Rumah tangga kita kan seperti begitu. Ya lah. Aku itu begitu. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi seluruh alam jagat raya, seluruh alam, apapun alamnya, mau alam jin, alam setan, Allah yang mencukupi, Allah yang atur. Bahkan sehelai jam jatuh pun Allah sudah tentukan. Sehelai jauh. Matinya orang itu Allah sudah atur. Hidupnya Allah sudah sedemikian rupa Allah sudah atur. Itu baru yang kita di sini. Belum nih alam lain. Itu Allah yang punya. Allah yang punya. Maka kita harus memuji Allah dengan kehebatan. Dengan luar biasa. Pada ayat ini Allah tempatkan, Allah luar biasa ya. Ketika mendidik hambanya, pada Al-Fatihah Allah pertama bilang, lakukan sesuatu itu karena aku. Kan gitu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan aku. Maka nanti aku akan kasih sifat kasih sayang. Kenapa? Karena yang paling dominan sifat asma Allah adalah Rahman dan Rahim. Allah itu kalau digambarkan memiliki rahmat 100. Rahmat Allah berapa? Rahmat Allah 100. Yang 1 dikurangi 2 Rahman. Yang 99 ini apa? Rahim. Berarti dari 100 rahmat Allah yang Allah turunkan 1 ke bumi ini, itu seluruh alam jagat raya baru 1% dari 100 yang Allah punya. Ayat kedua Allah pengen, ayo bersyukur. Kamu tuh gak ada apa-apa. Maka nanti ketika kita memahami pesan alhamdulillahirobbilalamin, baru kita akan menyambung pada kalimat ayat keempat nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Kita kembali ketika ada kata Allah di sini, berarti terkandung maksud kita harus beribadah. Itu udah pasti, udah otomatis. Nanti kita bahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian ketika kita sudah bersyukur kepada Allah, memuji Allah sedemikian rupa, kita sadar bahwa Allah yang layak dipuji, satu-satunya Allah yang dipuji, maka Allah sudah tunjukkan itu dalam apa? Dengan sifat Rahman dan Rahim. Kita kalau bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah, kita memanfaatkan yang Allah berikan dengan baik, dengan benar, maka Allah akan kasih lagi nikmatnya. Allah kasih lagi nikmatnya. Baru disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adabi lasyad. Kalau kamu bersyukur dengan nikmat Allah akan tambah. Dan kalau kamu kufur, inna adabi lasyad. Allah kasih syukur terus. Maka jangan salah, kadang orang yang susah, akhirnya ngalahin Allah terus. Lanti rukun kata ayo terus. Lanci ayo kata Allah terus. Mau minta tolong siapa kata Allah gitu kan? Terus gitu kan. Nah, kalau sudah mentok dan nyerah ya Allah nyerah. Nah, baru Allah turun tangan. Kan sering kita begitu, Pak. Kita minta ke sana, minta ke sini gitu kan. Nah, itu baru nyerah pada Allah. Nah, ketika kita sudah bersyukur kepada Allah, memuji Allah, maka Allah akan
tularkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, termasuk di ayat yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ingat bahwa Allah yang memberikan semua. Ya, Ar-Rahman itu memberikan, mengatur, mencukupi keseluruhan antara langit dan bumi, itu Allah yang memberikan. Maka sebut dengan Ar-Rahman. Digunakan kata Ar-Rahman al-arsy istawa. Apa sih arsy? Arsy itu antara langit dan bumi, istawa mencukupi. Jadi Ar-Rahman al-arsy istawa. Allah yang Maha Ar-Rahman itulah yang mencukupi seluruh kebutuhan, seluruh pengaturan antara langit dan bumi. Itu sudah jelas kalau sudah pada Al-Quran. Nah, ketika kita sampai sana, ingat bahwa apapun yang kita lakukan, ya, kita memuji atau ingkar kepada Allah, ingat Maliki Yaumiddin. Allah yang memiliki hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Pada hari ini, ya, nggak ada yang bisa bertanggung jawab kecuali kita sendiri. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun. Anak yang kita bela-belain kagak ada manfaatnya. Harta yang kita belain kagak ada manfaatnya. Bini yang kita belain kagak ada manfaatnya. La yanfa'u malun wala banun. Nggak ada manfaat. Justru pada mereka yang menjadi beban kita nanti di akhirat. Kenapa? Karena kesalahan kita sendiri. Ya. Inna sama wal absar wal fuad kana ulaika anhum mas'ula. Semuanya penglihatan mau pendengaran semua itu akan diminta pertanggungan. Makanya ketika kita meyakini Maliki Yaumiddin, kita paham dengan apa yang dimaksud dengan penguasa hari kiamat, penguasa hari akhirat itu, berarti akan ada perhitungan nantinya di hari kiamat yang akan datang. Nah, orang yang masih memiliki keimanan itu dia percaya pada yang gaib. Maliki Yaumiddin, orang yang menguasai pembalasan. Makanya yang percaya dengan kepada yang gaib itu jadi orang yang beriman. Orang yang beriman. Alif Lam Mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil ladzina yu'minuna bil ghaib. Apa sih gaib? Sesuatu yang nggak kelihatan itu kan gaib. Allah kelihatan nggak? Allah kelihatan. Apakah yang nggak kelihatan pasti nggak ada? Tidak. Yang kelihatan pasti ada nggak? Tidak semua yang nggak kelihatan itu nggak ada. Contoh kalau kuntilanak nggak kelihatan, tapi ada. Nah, masa kuntilanak, kentut, kelihatan. Apa kentut nih? Ada warna itu Pak Ilham. Tapi ada nggak tandanya itu ada? Sila orang yang itu percaya pada apa yang baik? Mas Allah sekarang baik buat kita. Maka dicari keimanan Pak. Orang kalau masih mencari Tuhan, PPT, kalau mencari Tuhan, nggak ada curi ini di STP doang tuh. Para pencari Tuhan. Bila gue baik munasolah, nah itu. Ya, jadi sila orang beriman pada Allah. Itu sebegini sih Pak. Dia begini. Dari ayat Al-Quran ini, Fatihah ini, Allah ingin mengajarkan buat kita satu. Yuk, kan kamu pengennya di dunia hasanah. Apa sih hasanah? Akan membawa pahala gitu loh. Terus kita ini Pak. Kan kamu pengen nih semua yang kamu lakukan mendapatkan kebaikan dan hasanah. Nah kalau kan pengen hasanah, pengen baik, apapun yang kamu lakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, apapun yang kamu lakukan baca Bismillah. Tuh, pertama. Tujuan semua ada supaya dapat pahala. Minum baca Bismillah. Harta Pak kalau sedikit tapi berkah enak. Ada orang hartanya banyak tapi nggak berkah. Dapat miliaran, 1 juta gitu kan. Tapi sakitnya itu cuma kapok itu doang. Aku gak dapat duit itu. Jangan dikira orang yang korupsi itu hidupnya enak, kagak enak Pak. Korupsi nih, gitu kan. Dapat duit banyak, dijanjiin sembarangan takut. Ketangkap. Jadi berkahnya harta itu sedikit tapi ada nilai. Makanya orang itu kadang-kadang belajar nih. Tapi kasih minum. Itu dia minum seteguk itu bisa kuat ngomong 2-3 jam. Ada nggak kiai, ustaz ceramah nih, masih kajian. Dia ini cuma seteguk tapi bisa ngomong bisa 2-3 jam.
sedikit air itu seteguk itu bisa membuat berkah buat dia. Tapi ada orang minum berbotol-botol, habis Allah. Berarti tidak berkah dia. Nah, kita inginkan dalam hidup kita bahagia di akhirat, ada berkah, ada kebaikan, maka setiap apa yang dilakukan baca bismillah. Bismillah aja deh. Ya kalau kita doa kita nggak bisa doa pakai baju nggak bisa, doa berkendaraan nggak bisa, cukup bismillah. Insya Allah bismillah kita baca itu akan membawa. Dan saya yakinkan ketika orang baca bismillah, insya Allah dia akan terhindar dari kemaksiatan. Kenapa? Nggak ada cerita, Pak, orang baca bismillah itu mau mabuk baca bismillah dulu. Nah, kita gini baca bismillah dulu lah. Nah, ya kita mulai acara garutan dengan Fatihah, akan ada cerita. Kenapa? Ketika orang menyebutkan nama Allah, pasti iman datang. Pasti iman datang. Ketika iman datang, maka kekafiran akan pergi. Maka untuk menghindari kemaksiatan itu, perbanyaklah baca bismillah. Kan nggak mungkin Pak, orang kalau dia bismillah, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Orang yang merasa diawasi oleh Allah, ketika tender juga nggak berani ngambil contoh. Karena merasa diawasi. Ada orang kerja itu dia merasa apa? Tidak ikhlas, sudah karena Allah, tapi tidak merasa diawasi oleh Allah. Dia nggak merasa Allah itu ada CCTV di dalam hidupnya. Tapi kalau orang punya CCTV dalam hidupnya, dia dengan sendirinya akan merasa dipantau. Nah, dalam bismillah yang mantap itulah dia akan menyelamatkan hidup dia sampai di akhirat. Kenapa? Karena ketika bismillah berarti Allah menyertakan dirinya. Allah apa? Dia menyatakan Allah dalam aktivitasnya. Bismillah. Itu yang pertama. Yang kedua dari ayat alhamdulillah, Allah pengen kita perbanyaklah bersyukur. Jangan ngeluh mulu hidup mah. Nikmatin. Ya Allah udah kasih, nikmatin. Ini kadang-kadang kita khawatir pada sesuatu yang belum kejadian. Yang ditabur yang belum habis udah mikirin atau besok gimana ya tabung tinggal sekian. Itu aja masih ada, Bos. Banyak begitu, banyak. Besok itu, ini juga sekian. Lagi. Ini kadang-kadang kita begitu, Pak. Yang ini belum selesai, kita pengen yang akan dah terus begitu. Wah, dah habis. Kata Allah, habiskan dulu. Ada dulu kiai, ya. Ketika lagi tidur minum kopi, dia datang. Mana aja, Bang, apa? Duit habis. Ketika udah habis, kiai malah ketawa. Lah, kok habis ketawa, Bang? Allah itu kalau pengen ngasih rezeki besar, kita jangan dulu dikosongin dulu kantongnya. Makanya saya kalau kata kiai itu, makanya kalau duit belum habis, Allah mau kasih lagi yang gede. Nggak usah ngomel, nggak usah begitu. Nanti Allah kasih lagi. Benar, kalau Allah kasih. Bapak pernah ngerasain nggak? Ketika Bapak mau dapat rezeki nih, itu uang habis dulu di kantong tuh, Pak. Pusing, kalau nggak dapat sehingga pulang pusing nggak? Nggak lama Allah kasih. Yang besar. Sering Allah begitu. Kasih surprise. Tapi ingat, ketika dapat besar, jangan buru-buru dihabisin. Jangan Allah ngasih kode. Ini kamu bakal ada kejadian ke depan nih. Maka kasih dulu sekarang modalnya. Itu bisa kejadian, Pak. Dapat dia 10 juta misalnya gitu kan, dari duga-duga. Oh, kita poya-poya. Nggak berapa lama kemudian anak kita masuk rumah sakit. Sebenarnya itu 10 juta itu buat modal anak berobat kita. Jadi artinya apa? Ketika tidak punya uang jangan sedih, Allah akan kasih. Ketika dapat besar pun jangan jumawa, Allah pasti akan uji juga. Jadi hidup jangan berlebihan, jangan terlalu ngeluh, jangan terlalu ngoyo. Dan terakhir, dengan kita bersyukur kepada Allah, kita menyadari bahwa semuanya milik Allah, maka Allah akan selamatkan kita kepada hari kiamat yang akan datang. Dari sini dan menuju dulu. Kalau dari ayat yang wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun itu apakah ada hadis yang menerangkan bagaimana cara ibadahnya jin? Kalau manusia itu kan jelas Bagaimana? cara ibadahnya mereka. Ya. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah menjadikan jin dan manusia kecuali ibadah. Abdul itu kata apa? Hamba. Menghambakan diri. Setiap kita, jin dan manusia, Allah kasih kewajiban yang sama, yaitu menghambakan diri kepada
kepada Allah. Nah, cara beribadah mereka dan kita beda-beda. Sama hanya ketika Allah billahi sama yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih seluruh yang ada di bumi dan di langit. Kalau kata bertasbih seluruh yang ada di bumi dan di langit berarti pohon bertasbih enggak? Tasbih burung, unta, ayam, batu-batuan, gunung-gunung itu semua bertasbih pada Allah. Cuma dengan cara mereka. Mereka. Bahkan ada beberapa benda yang nanti Allah naikin ke surga. Contoh, Jabal Uhud. Gunung Uhud itu Pak, gunung panjang. Kata Rasulullah, ini wa yuhibbuni wa uhibbu. Kata Rasulullah, dia itu suka pada aku dan aku suka pada dia. Bahkan nanti dia akan ada di surga. Jabal Uhud itu salah satu gunung yang dia akan ada di surga. Jabal Uhud. Kemudian apa? Ontanya Rasulullah itu nanti akan ada di surga. Lalu apa? Mimbar yang di Masjid Nabawi. Bapak mimbar datang sama umrah bersama. Yang di Masjid Nabawi itu mimbar itu akan naik ke surga. Nanti asal udah nanti asal. Jadi ada beberapa benda dan binatang yang Allah naik ke surga karena memang Allah suka. Nah, bicara masalah jin yang menyembah kepada Allah dengan caranya. Kenapa? Karena di antara mereka pun ada yang disebut dengan jin-jin yang beriman dan jin yang tidak beriman. Sama dengan kita. Nah, bagaimana cara ibadahnya? Wallahualam, saya belum pernah masuk ke dunia jin. Ya, belum pernah masuk ke dunia jin. Coba yang penting mereka adalah sama, mengakui, menyembah, beribadah kepada Allah. Bagaimana cara ibadahnya? Saya belum paham. Belum ada cerita juga di hadis. Ya ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa dia itu sholat juga seperti kita, itu sholat itu kan, bukan disebut nama masjid gitu. Jangan dikira bahwa ketika kita sholat itu nggak ada makhluk lain. Cuma untungnya mereka, nikmat nih Pak. Untungnya kita nggak dibuka nih. Mata batin istilahnya ya. Coba kalau dibuka hijab penglihatan kita Pak, nggak bisa makan, nggak bisa. Kenapa? Nah kalau mereka makan lebih banyak dari kita. Kita lahir, mereka lahir. Kita mati, mereka agak mati. Maka sebut dengan korin itu. Dan bisa jadi ada jin yang ikut kita tuh korin itu, Pak. Dan dia tuh ikut kita dari kita bayi sampai sekarang tuh. Maka apa yang kita lakukan dia ikut. Kita sholat, dia ikut sholat. Kita mabuk, dia ikut mabuk. Maka nanti ketika kita mati, kan dia nggak mati. Nah itu jadi kita tuh. Maka kita selalu minta pada Allah, ya Allah jauhkan kami dari azab kubur, ya, dan umur panjang. Sebut azab fitnah kubur itu salah satu fitnah kubur Pak. Fitnah kubur itu adalah ketika kita mati, kita masih diomongin kejelekannya, itu fitnah kubur namanya. Karena setiap kali kejelekan kita disebut, kita disiksa di neraka, di dalam kubur. Tuh, kamu bilang tetanggamu bilang kamu tuh kurang ajar. Dihajar lagi. Itu fitnah kubur. Nah, korin itu pun bisa jadi fitnah kita. Jadi fitnah. Banyak Pak yang kayak gitu ya. Jadi dia satu bahwa mereka sama tidak beribadah, ada caranya saja begini ibadah. Ya. Kayak para nabi itu kan beda-beda cara sholatnya. Nabi Sulaiman itu cukup dengan berdiri aja, kan gitu kan. Kemudian Nabi Adam beda lagi cara ibadahnya. Tetap cuman ujungnya Pak beribadah kepada Allah. Yang lain seperti yang ritual. Baik, ada lagi? Ya, Di luar tema nih Ustaz. Kemarin saya lihat di sosial media, kalau nggak salah di daerah Jawa Timur, itu Habib siapa namanya, dia udah sepuh. Dia disebutnya kalau nggak salah Wali Majdud atau gimana gitu. Wali Majdud atau siapa gitu bahasanya dia sebutannya. Dia namanya Habib siapa. Nah, dia itu diagung-agungkan gitu Pak Ustaz, sama terutama orang-orang Islam. Nah, sedangkan dia aja emang dia untuk pemahaman agama dia bagus, tapi di sisi lain menurut saya pribadi itu beliau itu tidak mencerminkan sama keislamannya, yang mana itu menurut saya itu Islam itu bersih tapi suci dan sebagainya.
Nah itu terkadang itu dia berpenampilan seperti layaknya seperti orang. Tapi terkadang dia itu, mohon maaf, dikasih makan itu kadang diaur-aurin gitu. Dikasih buah jeruk dia kupas, dia buang, dia kupas, dia buang. Dikasih buah pisang dia dikupas, dibuang. Tapi dia diagung-agungkan gitu. Itu kalau dia sebutannya kalau nggak salah wali majrut atau siapa gitu. Itu tuh gimana itu Pak Ustadz? Apakah hanya sebuah fenomena aja ataukah memang di dalam Islam ada hal-hal yang seperti itu Pak Ustadz? Ya, jadi sebenarnya kalau wali majid ya, wali majid itu artinya janda, dia di luar nama. Memang kadang-kadang kalau menilai orang seperti ini, pertama saya tidak menafikan adanya orang-orang seperti itu. Memang ada orang-orang yang Allah pilih untuk bisa seperti ini. Karena ini pernah terjadi juga ketika pada zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa itu Musa itu merasa dia paling pintar. Masa paling pintar, masa paling alim karena dia adalah kalamullah. Nah, singkat cerita, dia disuruh belajar dari Nabi Musa. Ada nggak orang yang lebih alim dari aku? Karena Musa nyombong nih. Ada diutus lah, ada namanya Nabi Khidir. Nabi Khidir itu disuruh ngajarin Musa. Cuma kata Nabi Musa, boleh, saran satu, kamu jangan boleh nanya atas apa yang aku lakukan. Kita. Itu selama 7 tahun Pak. Jadi masa belajar Nabi Musa kepada Nabi Khidir itu cukup lama gitu. Nah, sampai di tahun itu memasuki beberapa perjanjian. Pertama gini. Ketika Nabi Musa dan Khidir sedang jalan, itu dia nemu ada kapal, itu kapal dihancurkan oleh Nabi Khidir. Musa penasaran, orang kapal benar-benar dihancurkan gitu kan. Mau nanya, cuma Musa nggak berani, karena syaratnya nggak boleh ngomong, nggak boleh nanya. Kita jalan lagi, ada anak kecil dibunuh Pak, sama Nabi Khidir. Dari Musa mau ngomong lagi, mau nanya lagi, Pak. Nggak boleh, karena pantangannya nggak boleh. Terus, terakhir ada nunggu rumah lewat, jangan dilubuin, dilubuin. Akhirnya Musa nggak tahan juga, ngomong juga di mulut. Karena kalau dilihat dari hukum syara, secara syariat itu pasti bertentangan semua. Membunuh orang, merusak sesuatu barang, dan melenyapkan itu adalah perbuatan dosa besar. Akhirnya dibilang begini, kenapa saya membunuh, mengapa saya menghancurkan kapal Sakinah itu? Karena Allah yang suruh. Kenapa? Kapal ini punya anak kecil yang orang tuanya soleh. Kalau ini kapal yang hancur akan diambil oleh perompak. Maka seandainya supaya nggak diambil. Nanti ketika besarnya anak akan memperbaiki. Dan ini jadi akan jadi orang yang soleh. Itu perintah. Jadi Musa nggak nyampe ke sana, gitu kan? Karena Musa merasa dia paling syariat gitu loh, bahasa paling. Kalau dua, kenapa ada anak kecil itu? Kenapa kamu anak kecil? Gitu kan? Kata Nabi Khidir, ini anak nantinya kedepannya akan jadi orang yang zalim, akan menentang orang tua sendiri, akan menjadi anak yang durhaka. Maka daripada nanti dosanya dia masuk neraka, saya bunuh dia sekarang. Dia nanti masuk neraka. Itu pun perintah Allah. Nah yang ketiga, kenapa ada rumah dihancurin? Itu kan rumah dihancurin. Ternyata rumah itu milik anak yatim yang di bawahnya ada harta karun. Kalau rumah itu nggak dihancurin, maka harta karun di dalam akan diambil oleh para perompak. Artinya apa? Artinya bahwa memang ada hal-hal yang Allah tunjukkan, Allah berikan kepada orang-orang untuk bicara hakikat. Kenapa ada orang dikasih makan ya tahu, itu kan? Kemudian orang dikasih pisang buang-buang, kadang ada mobil ini pilok-pilok, gitu kan? Itu kan zalim seolah-olah. Itu ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita bahwa jangan terlalu kubur dunia.
jangan hubur dunia. Mobil gitu kan, karena pernah ada kejadian, ada seorang ayah itu tega menganiaya anak gara-gara mobilnya dipindah-pindah kemana, tidak apa. Jadi ada anak kecil nih, mobilnya dipindah-pindah, ayah itu gampang itu tidak bisa. Tapi ada ulama itu mobilnya dipindah-pindah supaya apa? Ini urusan dunia, jadi jangan terlalu apa sama urusan bicara hakikat. Nah, ada orang-orang yang Allah pilih seperti itu ujian buat kita. Ujiannya apa? Satu, bisa jadi bahwa memang dia itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa hidup itu jangan berlebihan terhadap dunia, yang biasa-biasa saja. Jangan merasa kita tuh paling alim, jangan merasa kita paling soleh. Ingat gak iblis? Iblis itu apa wastakbal cuma gara-gara merasa sombong. Bicara alim, iblis paling alim, cuma ada rasa kibir di situ. Nah, tujuannya satu supaya kita jangan berbudi, yang kedua kita jangan terlalu sombong, yang ketiga Allah itu Pak sama dengan tentara. Tentara punya intel. Tentara harusnya pakainya gimana? Pakai tentara, pakai baret, pakai oranye gitu kan. Tapi ada tentara yang dikirimkan oleh satuannya enggak dalam bentuk begitu. Ada tukang gorengan, benar nggak? Tukang gorengan, ada tukang cilok, bahkan ada bencong, Pak, itu intel. Itu tentara. Kadang-kadang Allah mengirimkan intel-intelnya itu melalui orang seperti itu. Kalau di dalam bahasa itu, kadang kita nggak bisa bedain kalau di Mekah tuh Pak antara malaikat sama orang itu nggak bisa bedain. Nggak bisa bedain. Nah, jadi intinya apa? Intinya bahwa kita harus selalu mawas diri bahwa ada wali-wali Allah yang Allah kirimkan dalam bentuk tidak bersorban, tidak bergaris. Ada tentara-tentara yang Allah kirimkan bukan dalam bentuk badan dan baju loreng, tapi Allah kirimkan dalam bentuk tukang gorengan, gitu loh. Sama. Ada wali-wali yang Allah kirimkan kepada kita tidak dalam bentuk ulama, tidak dalam bentuk. Kenapa? Karena kalau ulama itu lebih berapa dibandingkan dengan para wali. Kita tahu nih, ada beda ulama sama wali. Kalau jadi wali itu lebih mudah dibandingkan jadi ulama. Kita bahas lebih jauh nih. Kalau ulama itu ciri-cirinya ulama dia takut pada Allah dan memiliki ilmu yang cukup. Kalau wali-wali Allah asal dia cukup takut pada Allah ya. Dia tidak lagi terikat pada kepentingan dunia. Terserah orang mau ngomong apa, gitu kan? Toh jangan bicara sama dia, saya sama Allah. Orang kalau sudah bicara begitu, kalau udah nggak peduli sama orang lain, itu kadang-kadang ke bawah. Alat itu seolah-olah kita anggap dia orang gila. Padahal sebenarnya sedang apa? Sakral, sedang mabuk cinta. Baik kalau orang seperti ini, pertama saya tidak berani menghujat. Mungkin itu benar, gitu kan? Cuma juga jangan memutuskan, gitu loh. Ini kadang orang suka berlebihan, Bang. Juga suka berlebihan. Jadi apapun yang kita itu jangan jangan juga kita menafikan karena banyak kejadian. Nabi Khidir itu sudah pelajaran yang paling kelak buat kita kepada Nabi Musa, gitu kan? Padahal secara status itu lebih tinggi Nabi Musa, secara status ya. Nah tapi itu Allah memberikan pelajaran kepada Musa melalui Nabi Khidir. Pun sama dengan wali-wali Allah itu banyak kejadian diturunkan oleh Allah dalam bentuk yang aneh-aneh. Tujuan supaya apa? Supaya ingat bahwa segala sesuatu Allah telah nanti akan menjadi penilaian terakhir. Harus hati-hati ya dan demikian. Juga jangan memutuskan gitu aja kalau saya ya kita apa namanya khawatir gitu tahu itu benar gitu tahu itu benar. Kalau dia jelas gila ya udah kalau dia jelas gila ya. Tapi kalau kita nggak tahu dia sholat apa enggak. Kalau dia sholat juga kita berarti mau nyakiti orang yang bersujud pada Allah itu yang ngeri sebenarnya. Makanya yang kayak gitu Pak, nggak usah terlalu dianggap ekstrim jangan lihatnya aneh. Ya mungkin kasih pelajaran buat kita, kenapa pisang dibuang bagi-bagi gitu kan? Kemudian kenapa mobil pilok-pilok? Tapi apa? Jangan terlalu rebut. Ini masyarakat ini tinggal mati semua.
Atau makanan juga bakal dimakan jadi kotor, kan bagi-bagi. Mungkin itu yang ingin disampaikan kepada kita. Alhamdulillah amin. Gitu. Yang lain, ya. Kalau kita selesai ngaji kan ada sodaqahul adzim itu sebenarnya sunnah wajib atau gimana? Kalau sodaqahul adzim kalau udah selesai baca sholat kan biasanya baca ini apa namanya Al-Quran. Memang pada akhirnya itu sebagai bentuk pembenaran kita, ya, pembenaran kehormatan kita kepada Al-Quran, Allah yang maha benar. Kita membenarkan apa yang Allah ucapkan di dalam Al-Quran. Allah artinya kita membenarkan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Yang satu dengan tasdik itu membenarkan itu beda dengan tasdik itu gini Pak. Tasdik itu kita meyakini dengan keimanan lahir batin, itu dengan tasdik. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu disebut As-Siddiq kenapa? Yang membenarkan lahir batin Rasulullah disebut As-Siddiq, shadaqta, ya kan? Nah, ketika shadaqallah berarti kita meyakini lahir batin bahwa ini memang firman Allah dan kita meyakini kita menerima apa yang Allah katakan. Kita kalau nggak bersedekah Allah gimana? Ya nggak apa-apa. Hanya untuk ngasih tanda bahwa kita sudah selesai ibadah, selesai baca Quran, kita ucapkan sadaqallahu. Kalau nggak baca ya nggak apa-apa. Walau belum pernah tapi tanya aja. Nah, untuk membedakan itulah menggunakan kata sadaqallahu. Itu tarik aja. Ada lagi? Satu lagi ya, masalah hadis yang kalau nggak salah saya membacanya ketika kita mau sujud dari rukuk kan kita berdiri, nah terus sujud itu kalau nggak salah janganlah kamu mendahulukan lututmu karena akan menyerupai dengan unta, tapi dahulukanlah dengan tanganmu. Nah, terus yang kedua, janganlah ketika kamu sujud menghamparkan tanganmu ke lantai karena itu menyerupai dengan anjing. Nah, itu apakah hadis sahih ataukah hadis dhaif atau seperti apa? Kalau yang kemarin yang saya tanyakan masalah kucing ya, itu saya dapat itu sesuai dengan Pak Ustadz, itu ternyata memang benar itu hadis tidak ada asal gitu. Nah yang itu Pak Ustadz, karena terkadang ada beda pemahaman gitu Pak Ustadz. Ya. Nah kalau masalah hadis sholat, ya itu kan jadi kalau hadis sholat itu kan kemudian lagi bahwa baik yang berdasarkan tentang kaitan dengan sholat. Kalau bicara hadis sholat yang tadi masalah jangan sujud itu menghamparkan tangan. Ya, itu begini Pak. Ya. Itu memang ada hadisnya. Ada hadisnya. Maka kita kalau boleh sujud tangannya begini. Ya, silakan. Jadi kalau begini tidak boleh. Kan ada orang yang memakai. Nih. Yang sujudnya tangannya begini nih. Nih, ini nggak boleh. Sama kayak anjing kan, nggak dia siapa. Nah kemudian posisi ngangkat jempol, dia harus juga dikebukan. Ya. Nggak boleh kan begini. Kalau perempuan, dia nggak boleh begini Pak. Perempuan dia harus ngangkat begini. Perempuan. Jadi dia harus ngangkat dada. Beda, apalagi harus dilangit. Jadi sujud itu tidak boleh bukan tangan. Kemudian bangun, ya. Kalau pertama mengatakan jangan bangun seperti bangunnya otak, kayak gini nih, ya. Tuh. Ada mengatakan bangun itu di tangannya di kepala apa di letakkan, begitu nih. Ada sujud gini. Allah, itu loh. Ibarat dorong. Jadi ditekan gitu. Hadis mana? Hadis dia yang begini. Dia bangun. Jadi yang apa ada yang adapun cara dia bangun tergantung ya. Kalau dia punya penyakit
kan nggak mungkin juga digentak, pinggang gitu kan. Yang penting apa? Dia bangun seperti sebelum dia bangun, dia duduk istirahat dulu sebentar. Baru kan? Bangun. Ya. Jadi yang benar, di mana saya salat yang itu, habis sujud yang kedua, ya, begini. Mau bangun, itu jangan langsung bangun, tapi dulu sebentar, ya, dulu gini, baru dia bangun. Ada begini, ada begini. Itu dulunya dibenarkan. Kadang-kadang semua begini, kadang begini, ya. Jadi ada dua pendapat. Masalah bangun dari sujud. Yang penting satu, sujud itu dia nempel di tulang. Kalau kurang, berarti sujudnya kasar. Apa saja? Dahi, jidat, tangan, 3. Nih, tekuk, 4 sama ujung jari. 5. Hidung itu nggak masuk hitungan. Hidung nggak masuk hitungan. Maka kalau ada orang sujud, hidung nggak nempel nggak apa-apa. Yang penting dia jidat yang nempel. 7 tulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sujud dia kaki belakang angkat itu sama basah. Ya. Oke. Ada lagi? Yang ini Ustaz, yang seumpamanya kita habis dari rukuk, kan itu ada yang bilang janganlah kamu duduk itu karena menyerupai, katanya sih menyerupai kita gitu. Makanya ada yang menganjurkan lebih baik tangan dulu itu. Ya. Ada menganjurkan tangan dulu, ada yang melutut dulu, gitu kan? Dulunya betul. Dulunya dibenarkan. Karena kembali pada kondisi. Rasulullah pernah sholat dia turun lutut dulu, baru tangan, gitu kan? Yang nggak benar turun kepala. Yang nggak benar turun kepala. Tapi mana yang benar, gitu kan? Mana yang paling mendekati menurut kita? Yang itu tangan dulu baru. Tapi terserah memang aja, mau bentuk dulu boleh, mau tangan dulu boleh, itu dua-duanya dibenarkan, hadisnya ada. Kenapa? Kembali lagi bahwa Rasulullah itu mencocokkan sholat beberapa kali. Karena dalam hidupnya Rasulullah sholat tidak sekali. Sholat selama hidupnya dia tiap hari sholat. Cuma kan sahabat kadang-kadang melihat, kadang tidak. Maka ayatnya selalu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Yang lihat Rasulullah sholat siapa? Sahabat jumlahnya berapa? Banyak. Mungkin ketika si A lagi lihat Rasulullah sholat, nah dia cerita nih kepada temannya. Nah, ketika dia nggak sholat, ada sahabat lain ketika dia sholat dia nggak. Rasulullah sholatnya begini. Nah makanya kadang-kadang satu gerakan itu memiliki beberapa hadis. Kenapa? Rasulullah itu sholat dengan berbagai macam itu untuk memudahkan kepada para umatnya, ya, untuk hal tertentu. Tapi ada yang sepakat, yang nggak boleh ditentang. Contoh, tidak boleh tidak sholat itu harus baca Fatihah, itu sudah sepakat, semuanya harus baca Fatihah. Tapi kalau harus baca Fatihah. Nah, untuk gerakan-gerakan itu tuh macam-macam, Pak. Kadang-kadang hadisnya sama, orang menafsirkannya beda. Wa yuharriku asabiyahu kepada tahiyat. Dan menggerakkan asabi itu ini usbu, jari. Asabi berarti jamak, dan menggerakkan jari-jari itu begini dong harusnya. Harusnya begitu, tapi cuma satu. Padahal bentuknya usbu, asabi, gitu. Nah ini sebut dengan kita kalau hanya melihat konteks hadis itu kadang suka salah persepsi. Tentunya kita belajar melalui guru itu untuk gerakan salat. Situlah sebut dengan selalu kamar kayak umuni. Besarnya maksudnya gimana? Oh masih begini. Kalau yang tertentu sih kita tuh nggak bisa menjelaskan. Yang menjelaskan adalah orang yang masih hidup dulu. Cukup ya? Baik, cukup ya? Ya cukup. Kalau kita akan lanjutkan ke dalam. Nah sebelum saya tutup, pertama saya mohon maaf. Ya insya Allah saya mohon doa juga. Kalau ada halangan, kalau berkehendak, kalau tanggal 8 saya terus melayani lagi, terbang lagi sampai 12 hari. Kalau ada halangan, insya Allah tanggal 8 saya berangkat 12 hari.
depan mungkin saya akan kajian dulu ya Pak ya, yang ada dia. Kalau kita bisa kajian nanti live aja langsung bisa. Ya saya mohon maaf, saya mohon didoakan mudah-mudahan diberi kesabaran dan juga bisa memberi nama saya doakan juga untuk Bapak saya Yusuf segera angkat. Entah bagaimana karena Allah lah yang mengundang. Ya karena kembali lagi bahwa ibadah itu, umroh haji itu rahasia Allah Pak. Rahasia Allah. Baik, sekali Allah tuh manggil seseorang tuh kita mau punya kalau panggil itu sering banget kejadian. Ya alhamdulillah tahun 95 berapa kali saya berangkat alhamdulillah nggak pernah bayar. Itu bahwa bukti bahwa memang Allah itu kalau sudah berkehendak nggak ada yang bisa lah. Itu yang pertama. Yang kedua saya doakan mudah-mudahan Bapak sehat, semuanya juga umur dan keluarga ini juga cepat dipanggil oleh Allah. Baikullah yang berkahmatullah. Oke, kalau gitu